Halo Bu Intan dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Jasmine Laurencia dari kelas 12.2 nomor absen 19 akan menyampaikan refleksi saya setelah saya melakukan praktikum korosi pada mata pelajaran kimia kelas 12. Sebelumnya, korosi merupakan suatu peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Korosi merupakan proses elektrokimia yang berasal dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi akibat adanya pengaruh dari lingkungan. Korosi dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama yaitu air dan kelembapan udara, di mana semakin lembab suatu wadah atau suatu tempat, maka akan membuat korosi semakin cepat terjadi. Kemudian yaitu elektrolit atau asam, garam, dan dapat juga dikaitkan dengan pH suatu larutan. Kemudian yang ketiga, permukaan yang tidak rata. Dan yang keempat, yaitu terbentuknya sel elektrokimia yang berkaitan dengan nilai potensial yang dimiliki oleh suatu material ataupun larutan. Salah satu contoh peristiwa korosi yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pagar besi yang sering terkena hujan ketika musim hujan. Lama-kelamaan pagar besi tersebut akan menimbulkan karat, dan karat itu merupakan salah satu tanda terjadinya peristiwa korosi pada pagar besi. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa salah satu material yang dapat mengalami peristiwa korosi adalah besi. Pada praktikum korosi ini, saya menggunakan 7 paku logam besi yang dimasukkan ke dalam 7 jenis gelas, yang dimana pada 6 gelas terdapat 6 jenis zat cair yang berbeda-beda, dan salah satu gelas tersebut yaitu gelas kosong tertutup. Dari praktikum ini, saya mencoba menguji apakah paku tersebut dapat berkarat atau tidak, tergantung pada kondisi masing-masing gelas, dan jika berkarat, yang manakah yang akan membuat paku tersebut mengalami korosi lebih cepat ataupun yang mengalami korosi paling lambat. Dan dari praktikum ini saya belajar ketika kita akan melakukan inovasi terhadap suatu barang atau material ataupun itu, kita harus dapat memikirkan dampak ke depannya, baik bagi lingkungan, manusia, maupun bagi produk itu sendiri. Dalam pembuatan paku merupakan salah satu bahan yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tapi kelemahan dari produksi paku ini adalah paku dapat mengalami korosi yang menimbulkan adanya karat. Misalnya dengan membuat alat makanan yang masih dapat berkarat, dan ketika itu dimakan oleh kita sebagai manusia, itu akan membuat kita menjadi keracunan dan akan menimbulkan penyakit-penyakit tertentu bagi manusia. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan dan pengetahuan dari dampak yang ditimbulkan terhadap produk yang akan dilakukan produksinya, dan jika memang itu akan membawa sebuah dampak negatif, bagaimana cara pencegahan yang dilakukan ataupun bagaimana cara melambat dampak negatif tersebut terjadi pada produk yang dihasilkan. Misalnya pada peristiwa korosi ini, kita dapat memperhambat peristiwa korosi dan tidak dapat menghilangkan peristiwa korosi. Beberapa cara untuk memperlambat korosi yaitu dengan mengurangi paparan oksigen terhadap benda yang berpotensi untuk korosi, misalnya dengan mengecat, melapisi dengan plastik, melumuri dengan minyak, kemudian dengan cara galvanisasi yaitu melapisi logam dengan zinc, kemudian ada perlindungan katodik yaitu dengan menggunakan jenis logam lain pada material tersebut dengan nilai potensial yang lebih rendah, sehingga jika besi teroksidasi atau bahan apapun yang teroksidasi itu akan lebih terdampak pada logam yang memiliki nilai potensial lebih rendah, sehingga logam utama yang digunakan dalam material tersebut akan lebih aman. Tetapi resikonya adalah material yang akan terkena oksidasi tersebut dengan nilai potensial rendah harus sering diganti. Dan masih banyak lagi cara untuk memperhambat peristiwa korosi. Pada praktikum korosi ini, di awal sebelum saya melakukan praktikum korosi, saya harus benar-benar teliti untuk memilih paku yang tidak berkarat sama sekali. Dan menurut saya itu sangat sulit karena pada toko yang menjual paku pun
banyak paku yang dijual dengan posisi sudah berkarat karena sudah terkena oksigen ataupun terpapar hal lainnya membuat besi tersebut, paku dengan logam besi tersebut sudah mengalami korosi dan berkarat. Tetapi untungnya setelah saya cari, saya mendapatkan paku logam besi yang benar-benar bersih dan dapat saya gunakan untuk praktikum korosi. Karena jika yang saya gunakan adalah paku yang sudah berkarat, maka itu tidak dapat menghasilkan data yang akurat. Karena praktikum korosi ini adalah untuk menguji apakah pakunya berkarat karena variabel yang dipilih pada masing-masing gelas, dan apakah tidak bisa berkarat. Jika berkarat, apakah cepat atau lambat. Dan jika pakunya sudah berkarat dari sebelum praktikum, maka praktikum ini dinyatakan tidak berhasil sejak awal. Jadi saya benar-benar teliti dan benar-benar sabar untuk mencari paku tersebut hingga berhasil ditemukan. Dan saya bersyukur karena dapat menemukan paku yang tidak berkarat tersebut. Kemudian dalam proses pelaksanaan praktikumnya sendiri, saya harus teliti dan benar-benar menakar untuk setiap ketinggian volume air yang digunakan pada 6 gelas, dan satu lagi adalah gelas kosong tertutup, di mana ketinggian air pada 6 gelas tersebut menurut saya harus sama agar paku yang terendam pun posisinya sama dan data yang didapatkan pun akan lebih akurat. Selain itu, karena ada beberapa jenis zat cair yang menggunakan garam, gula yang harus dilarutkan, itu juga perlu perbandingan antara garam dan air dengan benar dan tepat sehingga kandungan airnya pun benar-benar dapat disesuaikan dengan keenam jenis zat cair lainnya. Sehingga hasil akhir yang didapatkan untuk data pengamatan praktikum korosi pun bisa lebih akurat. Sehingga dari situ saya belajar untuk teliti dan pelan-pelan melakukan praktikum korosi sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk selama seminggu saya mengamati proses yang terjadi pada setiap gelasnya. Kemudian setelah saya melakukan praktikum korosi dan saya mengamati setiap harinya, saya mengetahui bahan-bahan apa saja yang membuat paku dapat mengalami korosi dan bahan apa yang membuat korosi pada paku sangat cepat terjadi dan sangat lambat terjadi. Dan setelah saya coba untuk membuat laporan praktikumnya sendiri, saya mendapatkan hal baru. Saya mendapatkan pelajaran yang baru dari sumber yang saya baca, bahwa salah satu jenis bahan yang dipakai yaitu air lemon ternyata bisa digunakan untuk membersihkan noda karat dengan bereaksi terhadap karat itu sendiri. Padahal air lemon memiliki pH yang sangat asam dibandingkan air hujan, air garam, dan jenis-jenis bahan lainnya. Awalnya saya mengira bahwa air lemon akan termasuk pada urutan awal-awal proses korosi yang cepat terjadi, tidak di bagian akhir. Tetapi ternyata setelah saya lihat hasilnya, itu berbeda dengan yang saya perkirakan di awal praktikum atau berdasarkan hipotesis saya. Dari situ saya belajar hal baru dan saya akhirnya bisa mengetahui juga bahwa yang paling cepat mengalami korosi pada paku yaitu ada di gelas berisikan air hujan. Saya belajar banyak hal dari praktikum korosi ini dan sekian video refleksi yang saya utarakan. Terima kasih.